berawal dari titik yang kemudian berubah menjadi garis. Garis demi garis ditorehkan menjadi pola yang selanjutnya diisi motif aneka rupa. Dikerjakan di atas kain, dikombinasikan dengan kesabaran dan ketekunan, dikuatkan dengan filosofi. Jadilah sebuah karya seni bernilai tinggi. Batik, mahakarya, kekayaan budaya bangsa. Batik berasal dari kata ambatik yang berarti sebuah kain dengan banyak titik. Batik merupakan kain yang ditulis dengan cairan lilin malam menggunakan alat bernama canting hingga membentuk lukisan-lukisan dinamis, berseni, bernilai tinggi. Batik tak hanya sekedar kain polos yang diberi ornamen atau gambar-gambar. Namun batik menyimpan beragam filosofi, termasuk tentang ketekunan, kegigihan, dan kebanggaan. Pesona batik tak hanya diakui di bumi pertiwi semata, namun batik Indonesia telah menjadi warisan budaya dunia. Ditetapkan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Selain membanggakan, batik adalah identitas bangsa Indonesia. Intangible-nya ya, karena batik itu kan budaya Jawa. Orang Jawa itu biasanya membuat batik itu ada pesan-pesan tertentu. Jadi dulu kan batik itu dibuatnya untuk dipakai sendiri, untuk anaknya, untuk cucunya. Jadi mereka membuatnya dengan penuh cinta, penuh doa, kemudian dengan kesabaran, kemudian meditasi juga. Nah, nilai-nilai itu yang tidak ditemukan di batik tempat lain. Batik sangatlah erat hubungannya dengan perkembangan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Pulau Jawa berabad-abad lampau. Batik berkembang dan terbawa sampai menyeberang pulau. Dalam berbagai catatan sejarah, batik bermula dari tradisi keraton di masa kerajaan Mataram, Solo, dan Yogyakarta. Dari pemakaian terbatas hanya di dalam keraton, batik kemudian hadir di luar keraton. Konon dimulai dari para abdi dalam. Selanjutnya, batik menjadi cenderamata bagi tamu-tamu istimewa keraton yang membawa batik sampai menembus batas kerajaan dan negara-negara. Kalau untuk batik kita di Indonesia ini awalnya memang batik itu berkembang di zaman kerajaan, yaitu kerajaan Mataram. Nah, dulunya batik itu memang diproduksi hanya untuk kalangan keraton. Nah, setelah kesini batik itu berkembang. Berkembangnya sebagai apa? Pada saat tamu dari luar ke keraton itu datang, itu batik itu sebagai souvenir atau sebagai pemberian dari keraton kepada tamu yang datang. Misalnya ada dari kerajaan Inggris atau dari kerajaan Belanda datang, mereka harus menyerahkan memberikan batiknya. Nah, oleh sebab itu sampai sekarang tradisi itu terus berkembang. Perkembangan dan penyebaran batik menyebabkan batik banyak ditemukan di berbagai daerah di tanah air. Kearifan lokal memengaruhi motif dan filosofi, termasuk corak dan warna yang menggambarkan zaman dan lingkungan yang melahirkannya. Seperti yang terlihat dari batik Jambi. Sekalipun motif dan filosofi kerajaan di tanah Jawa bukanlah pakem ataupun patokan batik Jambi, namun akar dan asal-usul keberadaannya masih sangat kuat dan tak bisa dilupakan. Batik Jambi diceritakan bermula dari seorang saudagar bernama Haji Muhibat yang pada tahun 1875 datang bersama keluarga dari tanah Jawa, tepatnya dari Demak. Pertama Gosling itu tahun 1929 itu pernah menulis di Singapura bahwa ada 5 lembar batik dari Jambi. Tapi setelah kita telusuri yang valid itu tahun 1875, ada seseorang yang namanya Haji Muhibat datang dari Demak dan tinggal di Kampung Tengah, tepatnya itu di
kalau sekarang di Kecamatan Pelayangan, mengajarkan dan melaksanakan pembatikan di Jambi. Itu mulai tahun 1875. Dari literasi yang ada, motif dan corak batik Jambi dipengaruhi oleh budaya orang-orang Jawa yang datang ke Jambi di masa meluasnya kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Di zaman Belanda, Jambi juga menjadi lokasi hijrah orang-orang dari Pulau Jawa. Akulturasi budaya pada warna-warni batik Jambi juga menyesuaikan selera pedagang asing yang singgah ataupun menetap sementara. Kemudian dari motifnya juga, jadi motifnya itu ada pengaruh India, ada pengaruh juga dari Jawa. Jadi dia banyak yang geometris. Nah, geometris ini adalah pengaruh patola dari India. Jadi warnanya juga merah, itu pengaruh dari patola. Jadi pengaruh Indianya kuat. Kemudian ada juga beberapa yang pengaruh Jawa karena memang kerajaan di Jawa dulu kan masuk ke Sumatera ya. Jadi itu biasanya ada gambar mirip-mirip dengan motif sawat yang seperti apa, sawat burung itu pengaruh dari Jawa. Akulturasi budaya hadir untuk membawa kebaikan bersama, tergambar nyata dalam lembar demi lembar batik Jambi. Keterbukaan menerima hal-hal baru namun tetap berpegang teguh pada tradisi, budaya, dan filosofi yang kuat tersirat dalam ragam motif dan warna-warni batik Jambi. Kota Jambi adalah ibu kota Provinsi Jambi. Beragam usaha dan industri banyak ditemukan di kota yang memiliki semboyan Tanah Pilih Pesako Betuah, yang dapat diartikan sebagai wilayah yang terpilih untuk menjadi pusat pemerintahan sekaligus pusat kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan tetap patuh pada nilai-nilai serta hukum adat yang berlaku. Sebuah sentra penghasil batik Jambi terletak di seberang pusat pemerintahan kota Jambi, yaitu di Kecamatan Danau Teluk, yang dipisahkan oleh aliran sungai Batanghari. Di sini dapat ditemukan beberapa sanggar kerajinan batik, berupa industri kecil rumah tangga yang memproduksi batik dengan beragam warna dan motif yang disebut batik Jambi. Batik Jambi memiliki ciri khas yang merupakan perpaduan beragam budaya seperti budaya India yang sangat kental dengan corak patola, kemudian budaya Arab pada ragam kaligrafi atau seni penulisan huruf Arab. Ada juga budaya Cina yang tertuang dalam aneka ornamen yang hadir pada selembar kain. Pengaruh pertama itu adalah pengaruh India. Jadi kita ketahui bahwa Jambi dulu pernah berdiri kerajaan Kuntala di India ya, itu di ujung Jabung Barat. Di situ ada pengaruh antara batik Jambi, di situ nanti kita ketemukan motif patola, jadi motif copok-copok. Itulah ada pengaruh India. Kemudian nanti ada pengaruh Arab, kemudian nanti ada pengaruh Cina. Itu dipengaruhkan oleh kita tahunya perdagangan antara kerajaan dengan negeri Tiongkok itu sudah ada dari zaman berabad-abadnya dulu. Di situ terlahirlah motif-motif yang berpengaruh dengan motif Cina, yaitu burung hong atau burung ponik. Berbaurnya beragam budaya dalam selembar kain batik Jambi memunculkan puluhan motif yang menarik. Guratan garis-garis, tebal dan tipis menghadirkan pula corak dari leluhur batik di tanah Jawa, khususnya Solo dan Yogyakarta. Selembar batik Jambi tak hanya memuat akulturasi budaya, namun juga menggambarkan sejarah panjang perjalanan sebuah peradaban. Ya,
Kalau dari beberapa penelitian yang kami lakukan ya, seperti motif merak ngeram itu sangat dekat dengan motif dari Jawa yang disebut babon angkrem. Karena memang mau tidak mau kita akui bahwa ruhnya batik Jambi pun asal muasalnya dari Jawa, karena yang membawa batik Jambi ke Sumatera kan juga orang-orang Jawa ya. Ibarat sebuah gambar yang memuat 1000 cerita, batik Jambi juga demikian adanya. Garis-garis berpola yang membentuk motif mengandung arti dan filosofi. Gambar dan ornamen yang tertuang pada batik Jambi lebih dari sekedar indah dipandang mata, tetapi juga memuat kisah dan cerita. Kapal sanggat. Kapal sanggat itu kan maknanya kapal nyangkut. Artinya dalam hidup ini berhati-hati jangan sampai tersangkut sesuatu gitu ya. Nah, jadi kalau tersangkut sesuatu kan kandas kehidupan, nah, kita tidak berjalan. Demikian pula kisah dan filosofi yang terkandung dalam motif favorit lainnya, yaitu motif durian pecah. Yang punya makna kesiapan dalam bekerja, yang harus berlandaskan kematangan iman dan pengetahuan. Juga ada motif Angso Duo yang legendanya menjadi ikon Provinsi Jambi. Angso Duo itu menceritakan begini, dari awalnya, dari kerajaan Tanah Pilitos Tukabetua itu kan dari mudiknya kan dilepas angso, ya. Nah, kemudian pepatah menginginkan kalau seandainya angso atau itik yang mepur atau membuat sarang di situ, disitulah akan dibuat satu kota atau kampung gitu. Maka lambat dari kampung itu menjadi kota. Selain cerita bermakna dan filosofi yang kental dengan budaya serta kearifan lokal, batik Jambi juga memiliki warna-warni yang indah dan kuat. Dahulu, pewarnaan batik Jambi menggunakan bahan-bahan alami. Namun perkembangan zaman dan industri membuat bahan-bahan alam ini tergantikan oleh bahan pewarna sintetis. Tak bisa dihindari, kecepatan produksi batik Jambi berbanding terbalik dengan ketersediaan bahan-bahan alami. Misalnya, untuk warna merah yang tumbuh ciri khas batik Jambi klasik, sejumlah bahan alami dari tumbuh-tumbuhan kini tak lagi mudah ditemukan. Seringnya orang menyebutnya merah buah manggis. Kalau zaman dulu itu kita menggunakan warna alam itu dari campuran kayu secang, kemudian juga biji rotan, dan juga beberapa dicampur dengan kayu-kayu yang memang ada khusus di Jambi. Jadi menghasilkan warna merah yang khas. Beragamnya warna dan motif batik Jambi menggambarkan keterbukaan sebuah budaya untuk beradaptasi tanpa meninggalkan tradisi. Helai demi helai batik Jambi terus produksi. Lembar demi lembar kain bersurat, penuh makna tersirat, berpindah tangan dari pembatik ke pembeli. Keberadaan para pembatik yang terkumpul di kampung sebelah di Kecamatan Danau Teluk tentu saja mendapatkan perhatian pemerintah Provinsi Jambi. Sebuah sanggar didirikan untuk menjadi wadah bagi pelaku usaha ekonomi kreatif. Kita bisa lihat di kampung seberang ini rata-rata rumah penduduk bisa membatik semua. Nah, ini perlu kita lestarikan, yaitu dengan kita mempunyai sanggar seperti sanggar ini, yaitu Sanggar Balai Kerajinan Rakyat Selaras Pinang Masa, di mana tujuan sanggar ini adalah untuk menampung semua produk masyarakat yang menghasilkan kerajinan Jambi di Provinsi Jambi, terutama di Kota Jambi. Nah, ini adalah kerjasama antara Perindak dan Dekranasda. Adalah hal biasa bila penjualan dan aktivitas ekonomi mengalami fluktuasi. Namun batik Jambi tetap konsisten mempertahankan keindahannya dalam ragam motif dan warna-warni. Keindahan batik Jambi terasa semakin lengkap bila memahami makna dan filosofi. Kemewahan dan wibawa yang tergambar dalam selembar batik Jambi janganlah sampai pudar dan menghilang. Keindahan yang syarat makna ini haruslah tetap terjaga dan ditularkan dari generasi ke generasi.
menjaga dan melestarikan batik Jambi haruslah dijalankan dari hulu sampai ke hilir. Tak hanya menerapkan nilai dan filosofi, tetapi juga harus diikuti oleh produksi dan diaplikasikan dalam busana, baik oleh masyarakat Jambi maupun dijadikan cenderamata oleh para pendatang. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda ikut terlibat dalam upaya melestarikan batik Jambi. Seperti pembinaan kepada para pengrajin agar senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil karya. Selain itu, mendorong penggunaan batik Jambi sebagai pakaian wajib di hari tertentu menjadi salah satu bentuk perluasan pemasaran. Untuk pelatihan lokal itu dari kain batik, ada misalnya kita pelatihan motif, itu tadi ke museum, yang kedua pewarnaan, yang ketiga untuk bahan kain ini digunakan untuk apa, seperti misalnya untuk Tengkulu, seperti itu ya. Nah, untuk pemasaran lokal kita bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah atau kita juga menyarankan kepada seluruh masyarakat Jambi agar terutama perusahaan-perusahaan swasta juga kita bisa arahkan supaya setiap hari-hari kerja misalnya hari Kamis atau hari Jumat memakai batik Jambi. Di kampung seberang, tempat banyak pengrajin batik di kota Jambi membuat selembar kain batik. Secara umum hampir sama dengan proses membatik di daerah-daerah lain. Membuat sehelai batik tulis diawali dengan menggambar motif pada kain dengan menggunakan pensil. Kemudian motif ini dibatik atau digambar ulang menggunakan canting tulis. Kesabaran dan ketelitian yang tinggi dibutuhkan pada tahapan ini. Jika proses ini selesai, selanjutnya masuk pada proses pewarnaan. Diawali dengan mengunci warna, di mana lembaran kain dimasukkan ke dalam cairan pewarna sehingga nantinya akan muncul warna dominan pada selembar kain batik. Setelah proses mengunci warna selesai, kain dibilas dengan air bersih dan dijemur hingga kering. Selanjutnya, kain kembali diblok motif yang sudah diwarnai. Menggunakan lilin malam untuk mempertahankan warna yang diinginkan. Kemudian, kain kembali dicelupkan ke dalam cairan pewarna untuk mendapatkan warna latar belakang. Proses ini bisa dilakukan berulang kali, tergantung berapa banyak warna yang diinginkan pada selembar kain batik. Setelah pewarnaan selesai, kain lalu dilorot atau direbus untuk melepas lilin malam yang menempel. Tahapan demi tahapan membatik telah menjadi kegiatan sehari-hari para pembatik di kota Jambi ini. Mereka menjalaninya sudah belasan tahun. Umumnya meneruskan usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh orang tua atau generasi terdahulu. Pernah hobi membatik dari kelas 5 SD sampai sekarang. Ya, saya dari membatik dari sejak umur 15 tahun. Ya, ini sudah dari hobi. Dulu kan nenek sudah juga membatik, jadi saya ikut dia juga membatik. Batik Jambi telah menjadi sumber penghidupan sebagian warga di Bumi Melayu, ibu kota Provinsi Jambi. Selain sebagai penopang ekonomi, batik Jambi semakin dikenal dan digemari, termasuk oleh generasi muda Jambi sebagai sebuah budaya yang patut dilestarikan. Bahkan mereka mulai tergerak untuk belajar dan memahami filosofi yang terkandung dalam selembar batik Jambi. Sesuai sih, cuma tergantung pemakaiannya di mana gitu. Kalau misalnya anak muda di Jambi sih kebanyakan dibikinin baju, kan biasanya kalau zaman dulu itu dibikin kain. Nah, pas semakin berjalannya waktu dibikin baju, dibikin jilbab, tas, sepatu, segala macam. Sebagai generasi muda tuh bangga lah Kak bisa pakai kayak gini, sedangkan daerah-daerah lainnya belum tentu kan ada pakaian yang seunik ini, terus cantik, mau gadis atau udah nikah itu udah cantik kan pakainya, nggak mesti harus tunggu nikah dulu gitu. Terus
dengan ikut datuk, kayak ikut pameran gini, kayak makin banyak, kayak nambah ilmu, makin kenal dunia seni, terus makin banyak juga sih Kak yang tahu kita, misalkan tahu motifnya cuma 3 atau 2. Semenjak ikut datuk tuh kita lebih banyak kenalin kayak motif-motif terbaru yang kekinian gitu. Mencermati lembar demi lembar batik Jambi bisa menjadi upaya untuk mengenal sebuah budaya dan tradisi. Warna-warni batik Jambi yang hadir di antara ragam batik yang ada di bumi pertiwi menambah wawasan untuk mengenal betapa kayanya budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Batik sebagai karya adiluhung adalah identitas bangsa Indonesia yang patut dilestarikan dan selalu dapat dibanggakan.